kita tetap semangat, kita tetap bangkit berdiri, kita akan pujikan, bangkit serukan nama Yesus.
hati kami, Yesus. Kau yang mengenal setiap hati kami, Tuhan. Engkau mengetahui setiap kerinduan hati kami, Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Ketika badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam.
untuk maksud penyelamatan. Dan kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang hadir dengan Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar tidak hanya keluar begitu saja, tapi firman itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, boleh berbuah, sehingga hidup kekristenan kami dan pengiringan kami kepada Tuhan Yesus Kristus adalah pengiringan yang hidup, di mana orang-orang boleh mendapatkan kasih Tuhan lewat kami, di mana orang-orang boleh disentuh hidup mereka oleh karena kami. Tuhan, beracaralah, berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan mau menjadi pelaku-pelaku firman bersama-sama dengan saya, kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca ayat yang ke-11, nanti saudara ayat 12 bergiliran sampai dengan ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12, 1, 2, 3. Pilihlah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya bila mereka menfitnah kamu sebagai orang berzina, mereka dapat melihatnya dari perbuatan tertentu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang larat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. 14. Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus dan ditujukan kepada orang-orang pendatang. Dikatakan orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Rasul Petrus memberikan surat ini kepada orang-orang pendatang untuk mengingatkan mereka supaya sebagai pendatang dimanapun mereka berada tidak hidup sesuka mereka. Jadi ada aturan-aturan yang harus mereka pegang, ada norma-norma, ada kaidah-kaidah, dan yang paling penting adalah ada kebenaran yang harus mereka pertahankan dalam hidup mereka. Nah, ayat 11 mencatat begini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi dalam kehidupan di dunia ini, saudara, kita ini harus berjuang untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Manusia ini masih hidup di dalam daging, saudara. Dan ketika manusia hidup di dalam daging, keinginan-keinginan daging itu begitu kuat menguasai mereka. Makanya manusia dengan kekuatannya tidak bisa melepaskan dari keinginan daging. Sehingga saudara, oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk
mematikan keinginan daging. Keinginan daging itu berusaha melawan keinginan jiwa. Keinginan daging itu berusaha untuk melawan nurani kita. Dan perjuangan kita untuk melawan keinginan daging itu setiap hari. Pada saat kita membuka mata kita, itulah peperangan kita melawan daging. Keinginan daging itu macam-macam. Keinginan mata. Kalau saudara ke mall, punya duit gitu, lihat diskonan, waduh ini diskon 50%, diskon 60%, wis diborong semuanya. Boleh beli saudara, tapi kalau kita tidak bisa menguasai keinginan mata, pengen kita itu beli, padahal itu bukan kebutuhan kita. Lihat diskon banyak dibeli, lihat diskon 70% dibeli. Nah, keinginan-keinginan itu berusaha untuk mempengaruhi nurani kita. Intinya keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, saudara. Keinginan roh itu tujuannya ingin semakin dekat dengan Tuhan. Tapi keinginan daging itu berlawanan. Supaya apa? Supaya semakin jauh dari Tuhan. Nah, jika kita memahami ini, kita akan menempatkan posisi kita dengan benar. Kita meyakini, kita menyadari bahwa kalau hatiku ini sudah mulai jauh dari Tuhan, berarti aku ini sedang berjalan dalam keinginan daging. Kalau engkau sudah malas datang untuk bersekutu dengan Tuhan, maka keinginan daging itu sedang menguasai kita. Kalau kita ini seringkali tidak menyukakan hati Tuhan dengan setiap perbuatan kita, berarti keinginan daging itu sedang menguasai hidup kita. Makanya kita harus berani mengambil keputusan. Aku memilih untuk menyenangkan Tuhan daripada menyenangkan dagingku. Orang memilih menyenangkan Tuhan itu tidak enak. Tetapi tidak enak menurut daging kita, itu akan menghasilkan kehidupan yang sejati, Bapak Ibu. Coba, siapa sih yang di dunia ini mau lepas dari keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup? Orang itu kepingin dihormati, orang itu kepingin disanjung. Itu namanya keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu berbicara tentang nilai diri. Nilai diri itu kalau aku memakai pakaian yang punya merek. Nah, kemudian diri kita ini merasa ketika aku pakai pakaian yang bermerek, nilai diri kita ini naik, saudara. Ketika kita punya mobil, dulu mobilnya Suzuki Carry seperti di depan gitu, kemudian ganti menjadi Pajero atau Fortuner, di situ nilai diri kita merasa naik, saudara. Kalau saya pakai Suzuki Carry, ketemu orang nunduk, saudara. Tapi ketika pakai Pajero, pakai Fortuner, ketemu orang langsung danak, saudara. Menunjukkan apa? Nilai diri kita bernilai itu ditentukan dengan apa yang kita punya. Itu namanya keangkuhan hidup. Nah, berapa banyak orang yang merasa bernilai dirinya ketika dia punya emas banyak, emas bukan, kalau orang sini kan emas itu, tapi logam mulia, saudara. Kalau punya berlian, kalau punya permata, kemudian dipakai kanan, kiri, kaki, dan lain sebagainya. Kemudian dengan semuanya itu dia merasa dirinya bernilai karena logam mulia, karena permata. Itu namanya keangkuhan hidup. Karena ada orang seperti itu, saudara. Merasa diri punya gelang banyak, gelangnya emas itu, saudara ya. Dulu kalau tepuk tangan itu cuma gini kalau nyanyi, haleluya gitu, saudara. Ku cipta keluarga Tuhan, tapi setelah punya emas dia tidak begitu lagi, saudara.
ku cinta keluarga Tuhan gitu, kata-kata gitu. Pamer. Nah, pamer itu keinginan daging. Tapi berapa banyak kita juga nggak menyadari kita itu suka pamer gitu loh. Bukan berarti yang pakai emas itu salah, tidak, saudara. Anda punya emas banyak, Anda punya duit banyak, itu tidak salah. Tapi jangan sampai emas, duit itu membuat kita merasa diri kita ini bernilai, berharga, bisa dihormati orang lain. Jangan, saudara. Itu keinginan daging. Tapi hidup kita ini bisa bernilai karena Yesus yang sudah menebus dosa kita. Amin. Kalau kita tidak ditebus, saudara, apapun yang kita punya itu tidak bernilai. Kita punya pangkat, punya uang, punya emas, punya apapun. Kalau kita tidak ditebus dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mati ya tetap mati. Kemana ya? Ke neraka. Jadi jangan merasa bahwa diri kita ini bernilai karena sesuatu yang kita punya di dunia ini. Diri kita bernilai karena kita punya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya berkata demikian, Bapak Ibu? Karena ketika kita merasa diri kita bernilai dengan apa yang kita punya di dunia ini, satu saat itu bisa lenyap. Kita bangga punya anak dan merasa anak kita itu sangat bernilai. Satu saat anak kita bisa lenyap loh dari dunia ini, dipanggil Tuhan. Apa yang kita punya di dunia ini, satu saat akan kita tinggalkan. Saudara punya suami ganteng, satu saat kalau sudah tua juga keribut, ya kan? Tidak akan tetap bertahan gantengnya. Dan bahkan satu saat pun juga akan kita ditinggalkan kalau dipanggil sama Tuhan. Kita punya orang tua yang baik. Suatu saat orang tua juga akan meninggalkan kita. Lah mumpung masih ada waktu bagi kita. Kau punya suami, kau punya istri, kasihlah suamimu dengan sungguh-sungguh. Kasihlah istrimu dengan sungguh-sungguh. Amin. Kau punya orang tua, orang tuamu sudah tidak bisa bekerja, saudara. Engkau harus rawat dengan baik. Banyak orang begini loh, bisa melayani bagus di gereja, tapi penghormatan kepada orang tua tidak bisa. Engkau melayani Tuhan dengan cara yang salah. Orang tua ada, dan kalau masih komplit ataupun masih ada salah satu, ayo kita hormati, ayo kita hidup dengan baik dengan mereka. Amin. Jangan hanya bisa melayani bagus di mimbar, di gereja, tapi kita tidak bisa menghormati orang tua dengan benar. Itu cara yang salah, saudara. Dan Anda melayani Tuhan, melayani dengan cara yang salah. Orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan secara benar, maka itu akan berdampak dengan hubungannya dengan sesama. Itu juga akan benar. Kalau kita merasa melayani Tuhan, tapi hubungan kita dengan sesama tidak benar, berarti pelayanan kita salah. Yang kita kerjakan hanya melayani daging, kesenangan kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, maka hubungan dengan sesama juga akan benar. Hubungan dengan suami benar, hubungan dengan istri benar, hubungan dengan orang tua benar, hubungan dengan tetangga benar. Kita di dunia ini sebagai pendatang, kita ini cuma mampir, cuma singgah. Kalau kita menyadari bahwa kita ini singgah dan dunia ini tempat sementara bagi kita, berarti kita kan punya rumah yang tetap. Ya kan? Kita punya rumah yang tetap, rumah yang permanen. Nah, rumah itu yang akan kita tinggali selama-lamanya. Nah, yang Tuhan katakan rumah itu bukan di bumi, tapi rumah kita ini di langit baru dan bumi baru, yaitu kerajaan surga yang sudah dipersiapkan Tuhan bagi kita. Tidak apa-apa rumah kita di dunia ini hanya sederhana, tapi kita
Nah, kita harus pastikan itu Bapak Ibu. Jangan sampai kita di dunia ini, rumah kita sudah tidak mewah, hidup kita sudah acak-acakan, nanti ketika kita mati ditolak sama Tuhan, ditolak sama surga. Loh, begitu menyedihkannya hidup kita. Jadi kalau kita di dunia ini, kalau Tuhan izinkan kita hanya memiliki rumah yang sederhana, tidak masalah. Tapi punyailah hati yang sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Amin. Punyailah kualitas hidup, karakter hidup yang benar. Sehingga apa? Sehingga dipermuliakan Tuhan dalam hidup ini. Saya mendorong Bapak Ibu, rumah kita ini akan kita tinggalkan di dunia ini. Nah, sekarang mari kita menabur dalam rumah kekekalan kita. Amin. Anda berbuat baik kepada orang, itu Anda sedang menabur rumahmu kelak, saudara. Anda menyerahkan hidup saudara untuk melayani Tuhan, Anda sedang menabur dalam kekekalan. Anda berjuang bersama-sama bagaimana bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda sedang menabur dalam kekekalan. Anda bersama-sama tergerak untuk bisa membiayai pekerjaan Tuhan, Anda menabur dalam kekekalan. Kekekalan itu ada dua, saudara. Kekal bersama Kristus dalam kerajaannya, atau kekal bersama iblis dalam kerajaannya juga. Kerajaannya kerajaan neraka. Tapi Tuhan Yesus kerajaannya namanya kerajaan surga. Nah, sekarang inilah kesempatan kita di dunia ini untuk menabur Bapak Ibu. Apa yang bisa tabur? Tabur dengan sungguh-sungguh, tabur dengan sukacita, tabur dengan sukarela, tanpa paksaan dan tanpa pamrih. Amin. Yang ke-12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Yang kedua, yang Rasul Petrus sampaikan kepada para pendatang saat itu, yang ada di Pontus, yang ada di Kapadokia, Galatia, Asia Kecil, yang harus mereka miliki adalah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang tersebar, saudara. Kenapa orang-orang Yahudi bisa tersebar? Ya karena pada saat mula-mula mereka yang percaya kepada Kristus, mereka harus mengalami penganiayaan, sehingga mereka harus tersebar, pergi ke kota, ke daerah, ke tempat-tempat yang lain supaya mereka bisa selamat. Nah, surat ini ditujukan kepada mereka. Kamu yang tersebar, kamu sebagai pendatang, milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu, dikatakan mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Jadi yang kedua, saudara, ketika kita ada dalam dunia ini, mari kita memiliki cara hidup yang baik, sikap yang baik, karakter yang baik. Jangan punya sikap hidup yang tidak baik, saudara. Kalau kita punya sikap hidup yang tidak baik, apa bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Kristus? Alkitab mencatat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9 dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, kita ini hidup dalam kegelapan. Tapi setelah kita percaya pada Kristus, kita ini dipindahkan dari gelap kepada terang. Artinya ada pemisahan, ada perbedaan. Dulu kita hidup dalam kegelapan sebelum bertemu dengan Yesus. Tapi setelah kita bertemu dengan Yesus, kita berpindah. Dulu gelap, sekarang terang.
setelah mengenal Kristus, sikap hidup kita tidak berubah, kita tetap sama seperti yang dulu, itu menandakan kita belum ketemu Kristus dengan benar. Orang yang bertemu dengan Kristus dan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka sikap hidupnya harus mencerminkan sikap hidup Kristus. Dulu kita sebelum kenal Kristus, kita suka bohong, kita suka nipu, kita suka ngemplang orang, kita suka berbuat jahat kepada orang, kita suka nyakiti orang. Nah sekarang kita setelah mengenal Kristus, kita harus ninggalkan itu. Dulu kita suka ngemplang orang, tapi setelah aku mengenal kebenaran, aku tidak akan mau ngemplang lagi. Dulu aku suka nyakiti orang dengan kata-kataku, tapi setelah aku mengenal kebenaran, aku tidak melakukannya lagi. Itu namanya pengiringan yang benar, Bapak Ibu. Dan kita harus hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengampuni, mengasihi, memaafkan. Itu harus jadi praktek gaya hidup. Kalau cuma dipikir nggak bisa. Bagaimana saya bisa mengampuni? Dia sudah terlalu menyakiti hati saya. Kalau cuma dalam pikiran, kita cuma berkata bagaimana, tidak akan mungkin bisa. Tetapi kalau kita praktekkan, aku bisa mengampuni, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Inilah firman Tuhan yang bisa kita renungkan hari ini. Jadi mari kita bersama-sama sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus berani berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bapak, pada kesempatan hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkarya dalam hidup kami, sehingga firman yang kami dengar itu bekerja, dan kami boleh meresponinya dengan benar ya Tuhan, supaya hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jalan-jalan kami mencerminkan jalannya Tuhan. Taruh firman-Mu itu dalam hati kami sehingga kami berbuah, sehingga kami terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari setiap kita yang sudah menikmati firman Tuhan ini, dan kita mau hidup dalamnya, bersama-sama dengan saya kita berkata, amin.